أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah, bahwasannya naiknya harga tidak mengurangi rizki manusia. Rizki telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita ingat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah mengulangi kata-kata taat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengulangi kata taat, karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ummatul Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau bersabda, innaha satakunu atharah. Sesungguhnya kelak nanti akan muncul atharah. Berkata Imam Nawawi, al-atharah yaitu para pemimpin yang lebih mementingkan dirinya dibandingkan dengan rakyatnya. Inna satakunu atharah, kata Rasulullah. Sesungguhnya kelak akan muncul al-atharah, para pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu beliau bersabda, isbiru, bersabarlah kalian menghadapinya. Hatta talqauni ala haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian. Bahkan beliau mengabarkan akan adanya pemimpin yang tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, beliau bersabda, inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati.
Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu undang-undang ataupun petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, "Wasayaqumu fihim rijal, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins." Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan, berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil." Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi. Sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Lihatlah di zaman ini misalnya ketika pemerintah mau menaikkan BBM, segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Man arada an yunasih lidhi sultan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah. Falyakhudh biyadih, hendaklah dia ambil tangannya. Wal yakhlu bih, hendaklah ia sampaikan tidak secara terang-terangan. Fa in qabil, kalau dia menerima alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih, dia telah melaksanakan tugasnya sampai demikian. Ya, dia sudah selesai melaksanakan tugasnya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya, sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, "Afalanu nabidhuhum ya Rasulullah? Bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka, hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka?" Kata Rasulullah, "La, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat 5 waktu." Alhamdulillah ya akhi, Allah memberikan kepada kita umat Islam di Indonesia pemimpin tidak seperti sejahat pemimpin-pemimpin sebelum kita. Senantiasa tersebut di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf yang begitu haus darah. 120.000 kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan oleh dia, seorang yang sangat bengis dan kejam. Tercatat di dalam sejarah bagaimana kekejaman Saffah ketika ia berhasil menggulingkan sebuah khilafah, yaitu khilafah Umayyah. Setiap harinya 80 orang dari Bani Umayyah ia sembelih. Kemudian duduk di atas mayat-mayatnya sambil makan-makan. Ternyata Allah memberikan kepada kita pemimpin yang tak sekejam itu ya akhi. Apakah hanya karena urusan perut kita kemudian kita abaikan agama kita? Apakah hanya karena urusan perut kita ya akhi kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi orang pemimpin-pemimpin yang sedemikian? Wallahi di zaman Rasulullah naiknya harga-harga pun pernah terjadi, yang dikeluarkan oleh Imam Nasai, Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ghalatil as'aru ya Rasulullah, harga-harga telah menjadi mahal wahai Rasulullah. Fasa'ir lana, tolong tentukan harga buat kita, rendahkan harga." Kata Rasulullah, "Innallaha al-basitur raziq." Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala
yang telah memberikan keluasan rizki, demikian pula Allah yang memberikan kesempitan rizki kepada kalian. Aku khawatir, kata Rasulullah, bila aku datang pada Allah pada hari kiamat dalam keadaan membawa kedzaliman di antara salah seorang dari kalian. Rasulullah SAW tidak bersabda kepada mereka, ya, aku akan tahan. Demikian pula Rasul mengatakan, aku akan berikan kepada kalian harga yang semurah-murahnya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Semua ini ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, sebagai peringatan kepada kita bahwasannya naiknya harga tidak mengurangi rizki manusia. Rizki telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita ingatlah bahwasannya kemaksiatan itulah yang menyebabkan kita diberikan berbagai macam malapetaka dan bencana. Itu semua akibat maksiat kita. Bukankah disebutkan dalam hadis, mana'a qaumun az-zakah illa muni'ul qatar walaulal bahaim lam yumtaru, kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum tidak membayar zakat kecuali Allah akan tahan hujan dari mereka. Kalau bukan karena doanya binatang-binatang ternak kalian, mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya akhi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kita lihat ya akhi, kesyirikan merajalela di mana-mana. Maka tak aneh bila Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam bencana kepada kita akibat ulah kita sendiri. Kewajiban kita ya akhi bertaubat kepada Allah. Makanya dari itulah Al-Hasanul Basri mengingatkan, kata beliau, sesungguhnya kelaliman pemerintah, kezaliman pemimpin itu adalah azab yang Allah berikan kepada suatu kaum akibat maksiat-maksiat mereka. Azab Allah tidak bisa dilawan dengan pedang. Akan tetapi azab Allah dilawan dengan taubat kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, meluruskan akidah-akidah kita, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya akhi, apabila suatu kaum itu bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi? Iya Allah. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, kalaulah penduduk suatu desa itu, kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan di bumi ini ya akhi. Allah akan jadikan negeri kita negeri yang kaya raya, dan Allah jadikan pemimpinnya pemimpin yang adil. Akan tetapi semua itu akibat daripada dosa-dosa kita. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Turtusi ketika beliau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar, kata beliau, perkataan sebuah pepatah, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian berada pada suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Sampai akhirnya aku dapatkan pembenarannya dalam firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim itu pemimpin untuk kaum yang zalim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita bersabar menghadapi pemimpin sezalim apapun. Selama mereka mendirikan salat, selama mereka mendegakkan salat di antara kita, kewajiban kita, kata Rasulullah, isbiru walau hatta talqauni ala haud, bersabarlah kalian, kata Rasulullah, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Subhanallah, itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Barangkali sebagian orang-orang yang lemah imannya berkata, sampai kapan kami bersabar? Seringkali kita mendengar ucapan-ucapan tersebut dari orang-orang yang kurang percaya kepada Al-Quran, yang kurang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Katanya, sampai kapan kita bersabar? Subhanallah. Tidakkah ia tahu ya akhi, bagaimana Allah menolong orang-orang yang bersabar dahulu? Banu Israel di bawah tindasan Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka bersabar. Mereka pun bersabar. Ternyata kesabaran itu memberikan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Telah sempurna kalimat Allah yang baik kepada Banu Israel disebabkan kesabaran-kesabaran mereka. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. Kami pun hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Subhanallah, pemimpin kita tidak sekejam Fir'aun. Pemimpin kita tidak seperti Fir'aun ya akhi, bahkan jauh lebih baik daripada Fir'aun. Kalau ternyata menghadapi Fir'aun yang merupakan gembong kesesatan tersebut, tetap diperintahkan para Banu Israel untuk bersabar. Bagaimana dengan pemimpin kita yang alhamdulillah masih mendirikan salat? Ummatul Islam. Oleh karena itulah, kesabaran pasti memberikan hasil yang gilang gemilang. Di zaman Imam Ahmad, ketika para ulama disiksa dan dibunuhi, dipaksa untuk berkata bahwa Al-Quran makhluk. Namun ketika mereka terus bersabar, Imam Ahmad pun bersabar. Bahkan ketika para fuqaha datang dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemimpin Al-Wathiq billah, Imam Ahmad menyuruh mereka untuk sabar dan jangan memberontak. Beliau berkata, ad-dima, la tanzi'unna yadan min ta'ah, kata beliau. Peliharalah darah kaum muslimin. Peliharalah darah kaum muslimin. Jangan kalian cabut ketaatan kalian kepada pemimpin kalian. Kemudian para fuqaha itu pun memperturuti apa yang dikatakan Imam Ahmad. Tentunya dengan hujah-hujah yang kuat. Ternyata kesabaran mereka, Allah mendengarnya dan melihatnya. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah pun mangkat, diganti oleh Al-Mutawakkil ala Allah. Di zaman itu sunnah dibela. Di zaman itu justru kebalikan, para ahli bid'ah ditangkap dan dipenjara. Subhanallah, itulah akibat kesabaran ya akhi. Wallahi kesabaran itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر هم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.